Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini saya pakai jas nih Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu nih. Jadi doakan Bapak Ibu tahun 2026 nanti saya akan banyak pakai jas Bapak Ibu ya. Karena konon katanya kalau pakai hoodie kelihatan anak mudanya Bapak Ibu ya kan. Jadi supaya saya lebih tua kita akan pakai jas Bapak Ibu ya kan. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya kalau Bapak Ibu masih ingat 2 minggu yang lalu kita membahas tentang kuasa doa part yang pertama Bapak Ibu. Saya akan review dulu sebentar. Ya kita belajar 2 minggu yang lalu dari doa Bapa kami Bapak Ibu ya. Dari doa yang Yesus ajarkan kita menemukan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama bahwa doa itu bukan pamer Bapak Ibu ya. Karena ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang. Doa itu bukan pamer Bapak Ibu ya. Dan yang kedua doa itu adalah sebuah hubungan. Itu sebabnya Yesus mengajar kepada kita kalau kamu berdoa masuklah ke kamarmu ya. Jadi bukan berarti doa yang berkenan itu adalah doa yang masuk kamar. Ya, tapi doa itu adalah sebuah hubungan private kita sama Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga bahwa doa itu juga bukan kata-katanya. Ya, kata-kata kita boleh panjang, kata-kata kita boleh indah. Tapi kalau di dalamnya roh kita tidak terkoneksi, tidak tersambung dengan Tuhan, ya itu bukan doa. Dan yang keempat kemarin kita belajar bahwa yang penting dari doa itu bukan jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting dari doa itu apa? Yang penting dari doa adalah kalau kita mengerti kehendak Tuhan. Kita nangkep kehendak Tuhan. Jadi isu berdoa itu bukan supaya kita mendapatkan jawaban doa. Tapi isu dari doa adalah kita bergumul apa kehendak Tuhan buat kita. Karena kalau kita tahu apa kehendak Tuhan buat kita dan kita doakan pasti terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan haleluya. Nah hari ini kita akan membahas kuasa doa part yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya kasih judul minta, cari, dan ketok. Katakan sama-sama MCK. Ya bukan yang kakus-kakus itu bukan Bapak Ibu ya. Minta, cari, dan ketok ya. Kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya kalau Bapak Ibu lihat ada perikopnya ya hal pengabulan doa. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Kelihatan gak Bapak Ibu ya? Kelihatan ayat yang ke-11? 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini jelas mengajar kepada kita bahwa saudara itu bukan orang lain. Saudara di hadapan Tuhan itu adalah anak. Kalau kita adalah anak, Tuhan kasih tawaran buat kita, ayo kalau kita anak minta, cari, dan ketok Bapak Ibu. Cuman ada beberapa orang yang seringkali kritis Bapak Ibu ya. Orang-orang yang kritis seringkali berpikir bahwa kalau memang Bapa kita, dia adalah Allah yang maha tahu, kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus meminta? Klik sekali lagi ya. Ya, yang menjadi pertanyaan kalau memang Bapa kita tahu apa yang menjadi pergumulan kita, kenapa kita harus minta? Kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan?
Menurut Bapak Ibu, Tuhan tahu gak pergumulan kita? Menurut Bapak Ibu, Tuhan tahu gak kepanikan saudara? Tuhan tahu gak sakit yang saudara derita? Dia maha tahu Bapak Ibu. Tapi kenapa ya kita mesti minta? Kenapa kita mesti berdoa? Bukankah Allah maha tahu? Kalau Allah maha tahu ngapain saya minta Pak Pendeta? Ngapain saya berdoa? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kita mesti minta? Yang pertama, karena meminta adalah ekspresi hati yang menyatakan kebergantungan kita kepada Bapa. Firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu tahu kenapa Bapak Ibu harus minta? Karena itu ekspresi hati kita. Karena Tuhan mau lihat hati kita, apakah kita bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau Tuhan maha tahu kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus menyatakan keinginan-keinginan kita? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada beberapa di antara kita di tempat ini yang udah mulai pacaran. Mungkin ada beberapa di antara kita di tempat ini yang sudah menikah lama. Saudara yang sudah menikah lama, menurut saudara, kira-kira saudara masih gak untuk ngomong ke pasangan saudara, aku mengasihimu atau I love you? Ini pertanyaan, tolong dijawab Bapak Ibu, jangan ini. Hah? Masih gak? Masih Bapak Ibu ya, betul gak sih? Padahal begini, padahal kita tahu bahwa pasangan kita udah tahu bahwa kita mencintai dia. Tapi kenapa kita harus tetap mengatakan kepada pasangan kita, kepada istri kita, suami kita, pacar kita, I love you atau aku mengasihi kamu. Karena kalau kita tidak pernah mengungkapkannya Bapak Ibu, maka pasangan kita gak akan pernah tahu apakah kita benar-benar mengasihi dia Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan udah tahu apa yang menjadi pergumulan kita Bapak Ibu. Tapi kita tetap harus meminta, kita harus tetap berdoa. Karena apa? Karena Tuhan rindu membangun relasi dengan kita Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan mau kita memintanya karena Tuhan mau membangun relasi dengan anak-anaknya Bapak Ibu. Jadi apa itu doa? Doa itu adalah ekspresi hati kita yang menyatakan bahwa kita bergantung hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti kenapa ada orang-orang percaya mereka tidak mengalami mujizat. Kenapa ada orang-orang percaya mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan? Kenapa ada orang-orang yang rajin beribadah tapi mereka nggak mengalami kebaikan Tuhan? Mereka nggak bisa melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan setiap mereka Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah meminta. Kalau kita tidak pernah meminta kepada Bapa, kita gak bergantung kepada Bapa, tanpa sadar kita sedang ngomong sama Tuhan bahwa kita bisa melakukan semuanya dengan kekuatan diri kita sendiri Bapak Ibu. Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kamu itu anak. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Halo? Saya mau menyaksikan sebuah kesaksian yang sederhana Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau pendengar setia Daily Devotion Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya dari sejak pandemi Bapak Ibu. Daily Devotion ya begitu-begitu aja Bapak Ibu ya. 5.25 saya sapa-sapa, 5.30 langsung sharing firman Tuhan. Tapi beberapa waktu ini ada perubahan di Daily Devotion ya. 5.25 saya sudah tidak nyapa-nyapa lagi. Saya worship Bapak Ibu. Dan saudara tahu, saya dapat pewahyuan bisa worship di Daily Devotion. Itu karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu saya gak bisa main keyboard Bapak Ibu ya. Gak bisa main keyboard, ya bisa dikit-dikit lah, cuman gak bagus lah Bapak Ibu. Ya tapi kenapa di Daily Devotion bisa ada worshipnya Bapak Ibu? Karena satu hari Bapak Ibu, ya saya dapat jadwal untuk menara doa. Hari Minggu jam 9 malam Bapak Ibu.
Bapak Ibu tahu ya, kalau hari Minggu tuh saya kadang-kadang sibuk Bapak Ibu ya. Pelayanan dari pagi sampai malam Bapak Ibu. Saya lupa hari itu jadwal saya pimpin pujian. Biasanya di Menara Doa, saya pimpin pujian tuh pakai gitar Bapak Ibu. Cuman masalahnya tiap kali saya nyanyi kadang-kadang kunci-kuncinya suka salah Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Jadi kurang mantap begitu Bapak Ibu ya. Nah waktu saya lupa Bapak Ibu, saya udah pulang ke rumah, udah mandi Bapak Ibu. Waktu saya lihat jam udah 9.15. Saya lihat handphone saya, itu orang-orang pada WA saya, telepon saya. Lu kemana lu? Lu kemana lu? Bro jangan lupa pimpin Menara Doa. Ya ampun Bapak Ibu, saya kaget bukan main karena saya lupa Bapak Ibu. Saya lihat di kamar saya Bapak Ibu, nggak ada gitar. Katakan sama nggak ada gitar. Gimana mau mimpin pujian masa akapela Bapak Ibu ya kan? Saya nyanyi pakai musik aja kadang-kadang keras dan menghancurkan. Apalagi gak ada musiknya Bapak Ibu. Saya takut itu orang-orang di Zoom pada bertobat semua Bapak Ibu. Karena suara saya yang keras dan menghancurkan Bapak Ibu. Saya doa sama Tuhan dengan sederhana. Aduh Tuhan gak ada gitar nih ya kan. Mau nyanyi pakai apa? Selesai saya berdoa. Tiba-tiba mata saya langsung lihat iPad saya. Langsung saya buka iPad Bapak Ibu. Saya masuk YouTube. Ya, rencananya Bapak Ibu saya mau lagu-lagu rohani yang ada penyanyinya nyanyi aja. Jadi saya gak perlu nyanyi. Jadi YouTube yang nyanyi buat mereka. Yang mengerti katakan amin. Waktu saya ketik Bapak Ibu lagu rohani. Bapak Ibu tahu ya kalau searching di YouTube lagu rohani biasanya keluar ada ujungnya berapa biji itu Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Waktu saya search lagu rohani tiba-tiba mata saya tertuju ada kata-kata karaoke-nya Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Saya pencet lagu rohani karaoke. Keluar lagunya Bapak Ibu. Langsung saya pencet ada yang main keyboard Bapak Ibu. Langsung saya worship hari itu Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini yang sederhana Bapak Ibu. Waktu saya panik Bapak Ibu. Saya minta kepada Bapak. Bapak berikan pewahyuan kepada saya. Akhirnya Menara Doa, Instagram Live, semuanya ada worshipnya Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ya bahkan ya kadang-kadang begini Bapak Ibu lagi ngesum Bapak Ibu. Saya lagi karaoke ya. Saya belaga-belaga sambil kayak main keyboard Bapak Ibu. Dahsyat. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Keren juga gembala kita ini kan sambil main keyboard. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi sesederhana itu Bapak Ibu ya. Apapun yang sedang kita perlukan. Apapun yang sedang kita hadapi. Ayo minta. Karena pada waktu kita minta. Kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu kenapa kita perlu meminta. Bukankah Tuhan Maha tahu? Tapi kenapa kita perlu meminta? Yang kedua, karena dengan meminta maka kita akan mendapatkannya. Bagaimana saudara bisa mendapatkannya? Bagaimana saudara bisa memperolehnya? Bagaimana pintu bisa dibukakan? Kalau kita gak pernah mengetuk, mencari dan mendapatkannya meminta Bapak Ibu. Matius 7 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan apa? Karena setiap orang yang meminta itu menerima. Setiap orang yang mencari itu mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saudara ayat ini coba saudara balik Bapak Ibu. Kira-kira apa yang menjadi jawabannya? Kalau kita tidak pernah meminta maka kita akan tidak pernah menerima. Kalau kita gak pernah cari, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Dan kalau kita gak pernah mengetuk, maka pintu tidak akan pernah dibukakan Bapak Ibu. Halo, kalau saudara mau dapatkan, mintalah kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, satu hari ada orang telepon saya. Pak Dieter, bisa main ke rumah gak? Ada apa nih? Datanglah ke rumah. Saya mau kasih berkat buat Pak Dieter. Jam berapa? Ya kita janjian lah. Jam 6 sore. Katakan sama-sama janjian. Jam berapa? Jam 6 sore. Oke? Jam 6 kurang 5. Saya udah parkir di depan rumahnya Bapak Ibu. Turun dari mobil.
Kemudian saya berhadapan dengan rumahnya. Saya lihat rumahnya besar sekali. Saya lihat pagarnya tertutup. Dan di situ ada bel Bapak Ibu. Kita udah janjian jam berapa? Jam 6 Bapak Ibu. Saya nunggu sampai 6:30. Kok gak dibuka-buka ini saya? Saya nunggu sampai jam 7, 7:30, 8:30, 9. Gak dibuka-bukain. Kenapa gak dibuka-bukain? Gak pencet bel Bapak Ibu. Halo? Yang di dalam nunggu gak? Nunggu. Saya nunggu gak? Nunggu. Ketemu gak? Gak ketemu. Kenapa gak ketemu? Karena gak pernah mencet bel Bapak Ibu. Betul gak sih? Kalau saya datang ke rumahnya jam 6 kurang, langsung saya pencet bel, maka apa yang terjadi? Maka pintunya akan dibukakan. Kalau pintunya dibukakan, saya ketemu sama orang yang janji memberkati saya. Pertanyaannya, itu yang dia janjikan, saya terima gak? Saya terima, on time gak? On time Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya kenapa hari-hari ini saudara punya pergumulan, di tengah-tengah pergumulan. Saudara mungkin dengan kekuatan sendiri melakukan segala sesuatu, udah capek, udah lelah. Saudara bahkan udah putus asa mau menyerah. Kenapa ada orang-orang yang menyerah Bapak Ibu? Kenapa ada orang-orang yang putus asa? Karena mereka gak pernah pencet bel. Mereka gak pernah ketok pintunya. Kalau kita ketok pintu, Alkitab berkata maka pintu akan dibukakan Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Alkitab katakan apa? Klik sekali lagi. Ya, firman Tuhan katakan begini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, perhatikan baik. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Sampai sekarang kamu belum menerima. Karena engkau gak pernah meminta Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan sendiri yang kasih tawaran buat kita. Ayo minta. Ya. Satu hari saya pernah dengar ada pendeta khotbah Bapak Ibu ya. Itu pendeta khotbah begini. Kalau kamu sama Tuhan, kamu jangan minta-minta. Kamu jangan ngemis-ngemis sama Tuhan. Pernah dengar gak? Ada yang ngomong kayak begitu. Itu bukan saya yang ngajarin Bapak Ibu ya. Itu pendeta lain Bapak Ibu. Ya, saya kurang setuju Bapak Ibu. Betul gak? Kalau saya punya anak si Ishak Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah si Ishak perlu ngemis-ngemis untuk minta uang sekolah sama saya? Hah? Gak perlu Bapak Ibu, betul gak? Apa yang anak saya minta Bapak Ibu, kalau saya mampu berikan, saya akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Halo? Dedi, aku minta beli ini nih. Ngemis dulu sama Dedi, nanti Dedi kasih. Apakah begitu? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itu Bapak gila namanya. Halo? Bapak yang benar tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya Bapak Ibu. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, kisah tentang anak yang hilang. Ya, anak yang hilang Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, anak yang bungsu. Dia minta warisan kepada bapaknya. Setelah dia dapatkan warisan, dia pergi ke negeri seberang Bapak Ibu. Dan sampai di seberang dia berfoya-foya, dia pesta, dia main dengan pelacur-pelacur sampai duitnya habis. Dan apa yang terjadi? Waktu duitnya habis, dia sampai makan ampas babi pun gak boleh Bapak Ibu. Halo? Waktu dia kelaparan, baru dia ingat bapaknya di rumah. Begitu dia pulang ke rumah, bapaknya menerima dia. Waktu bapaknya terima dia, dibikinin pesta. Begitu pesta berlangsung, anaknya yang sulung datang Bapak Ibu. Ngiri sama adiknya. Nah inilah firman Tuhannya. Matius 15 ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, perhatikan baik.
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini orang Kristen taat gak nih? Hah? Bertahun-tahun melayani Bapa, belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Katakan sama-sama, lembu tambun. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Anak yang sulung ngiri sama adiknya. Halo? Adiknya dikasih lembu tambun. Dia kambing aja gak pernah dikasih. Saya mau nanya, lembu sama kambing mahalan mana? Lebih mewah mana? Lebih dahsyat mana? Ini bukan lembu biasa Bapak Ibu, lembu tambun. Katakan tambun. Lembu kalau tambun tuh banyak lemaknya Bapak Ibu. Kalau daging itu ada lemaknya seperti daging baby. Tahu baby yang babi rica itu kan enak tuh. Babi panggang. Enak gak Bapak Ibu? Enak Bapak Ibu. Halo. Nah berapa banyak kita jadi orang-orang percaya mentalitasnya seperti anak sulung ini Bapak Ibu. Kita udah melayani bertahun-tahun. Kita udah lakukan ketaatan bertahun-tahun. Kita gak pernah melanggar perintah Bapa. Tapi kenapa Tuhan yang lain dikasih? Aku gak pernah Tuhan kasih. Kan Tuhan Maha tahu. Kasih dong. Halo? Kenapa dia gak pernah dapat kambing? Saya ulang Bapak Ibu, jangan cuma Valen yang ngomong. Kenapa dia gak pernah dapat kambing? Karena ya dia gak pernah minta. Jadi mentalitas anak sulung ini, dia anak. Tapi dia memperlakukan dirinya seperti budak Bapak Ibu. Padahal bapaknya ngomong begini, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kamu anak. Bukan gembel di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi apa? Kenapa kita harus meminta? Nah ini masalah Bapak Ibu ya kan. Kenapa kita perlu meminta? Karena meminta adalah ekspresi hati kita yang menyatakan kebergantungan kita sama Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu meminta? Karena dengan meminta maka kita akan mendapatkan. Kita ketok pintu dibukakan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu meminta kepada Bapa? Kenapa kita perlu berdoa? Yang ketiga, ya klik sekali lagi. Yang ketiga, baca dulu ini keren. Ini bikinnya setengah jam nih Bapak Ibu ya. Baca 1, 2, 3. Tidak pernah datang kepada Bapa. Itu berarti membiarkan diri kelaparan di depan meja yang sudah penuh. Ketika kita tidak meminta, kita sedang menutup pintu pada berkat yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Mentalitas kita jangan sampai seperti mentalitas anak sulung. Yang ketiga, klik sekali lagi. Kenapa kita perlu meminta? Karena meminta akan membuka pintu agar Bapa memberikan kebaikannya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Halo? Katakan sama-sama batu. Katakan sama-sama ular. Di sini ada yang mau dapatkan batu? Ada yang mau ular? Siapa yang mau roti? Siapa yang mau ikan? Saudara, roti atau ikan itu makanan sehari-hari orang Yahudi Bapak Ibu. Betul gak sih? Waktu kita meminta, klik sekali lagi, apakah Tuhan akan memberikannya kepada kita?
Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mintanya roti, Tuhan pasti akan kasih roti. Kalau kita mintanya ikan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita ikan, Bapak Ibu. Cuman masalahnya adalah yang sering kali kita minta bukan roti. Yang kita minta bukan ikan. Yang kita minta adalah kita minta batu. Kita minta ular. Halo? Katakan batu. Di sini ada nggak yang pernah masak nasi, begitu makan nasi dalamnya ada batu? Kegigit sama gigi saudara, sompal gigi saudara. Pernah nggak? Nggak enak kan Bapak Ibu ya, makan nasi ada batunya nggak enak kan? Kalau saudara minta ikan, Tuhan kasih ikan. Cuman masalahnya yang sering kali kita minta ular Bapak Ibu. Halo? Yang kita minta seringkali adalah sesuatu yang salah. Yang bisa mencelakakan kita Bapak Ibu. Makanya kalau kita minta sesuatu yang salah, Tuhan gak jawab. Saudara jangan marah. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Kalau dikasih ular, itu ular bisa matok kita, bisa membunuh kita, menghancurkan kita Bapak Ibu. Halo? Makanya jangan maksa Tuhan untuk melakukan atau meminta apa yang kita ingini. Makanya dari minggu pertama kita belajar. Yang paling penting dari doa bukan jawabannya. Tahu isi hati Bapa kita. Halo? Apa yang terjadi kalau kita terus minta batu? Apa yang terjadi kalau kita terus maksa Tuhan minta ular? Jangan heran Bapak Ibu. Kalau kita terus minta batu, satu hari Tuhan akan kasih batu. Kalau kita terus maksa Tuhan minta ular, satu hari Tuhan akan kabulkan. Tuhan akan kasih ular Bapak Ibu. Halo? Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka lihat bangsa-bangsa lain Bapak Ibu punya raja manusia. Iya kan? Mereka gak punya raja manusia. Padahal yang jadi raja buat mereka adalah Allah sendiri Bapak Ibu. Tapi waktu mereka lihat bangsa lain adalah raja manusia, mereka ngiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka minta kepada Samuel, kami mau raja manusia. Samuel datang kepada Tuhan. Tuhan, ini bangsa minta raja manusia. Tuhan ngomong begini, Samuel, berikanlah mereka raja manusia. Biarin aja. Mereka nggak tahu kalau mereka punya raja manusia, nanti mereka harus bayar pajak kepada raja. Halo? Kalau mereka punya raja manusia, itu tergantung, hidup mereka tergantung raja mereka. Kalau raja mereka baik, hidup mereka baik. Tapi kalau mereka dipimpin sama raja jahat, bahaya. Kasih raja manusia, karena mereka bukan menolak engkau, mereka telah menolak aku, kata Tuhan. Bes, Tuhan kasih raja yang terbaik. Namanya siapa? Saul, ya kan? Habis Saul, Daud. Setelah Daud, Salomo. Dan setelah era Salomo, ada begitu banyak raja-raja yang kemudian mereka jadi penyembah-penyembah berhala Bapak Ibu. Rajanya jadi penyembah berhala, rajanya membawa rakyatnya jadi penyembah berhala. Dan apa yang terjadi terhadap bangsa Israel? Hukuman Tuhan datang kepada mereka. Ya, mereka dibawa ke Babel Bapak Ibu. Akhirnya jadi tawanan di Babel 70 tahun Bapak Ibu. Kenapa mereka hidupnya sengsara? Kenapa mereka ditahan di Babel? Karena doa yang memaksa minta raja. Halo? Makanya hari ini Bapak Ibu,
Hati-hati minta. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Hati-hati kalau mau minta sama Tuhan. Ya. Kalau mau minta sama Tuhan, Tuhan ini kehendak Tuhan bukan. Kalau kehendak Tuhan, aku minta Tuhan. Dahsyat. Ya, tapi kalau mintanya ular, mintanya batu, gak bakalan dikasih sama Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Klik sekali lagi. Baca 1, 2, 3. Jika Tuhan belum menjawab, bukan berarti ia tidak peduli. Terkadang Tuhan sedang melindungimu dari apa yang kau paksakan itu. Ada amin Bapak Ibu? Kita baca ayat yang terakhir Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Jadi boleh minta Bapak Ibu? Boleh minta Bapak Ibu, tapi jangan paksa Tuhan. Ya, untuk mengerjakan apa yang menjadi maunya kita Bapak Ibu. Cari kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu di gereja kita ada harmony prayer Bapak Ibu ya. Udah 2 tahun harmony prayer Bapak Ibu. Peserta Zoom-nya cuma 30 orang Bapak Ibu. Saya berharap buat Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan yang belum pernah ikut Zoom Bapak Ibu. Cuma 30 menit. Katakan sebelah kanan sebelah kiri 30 menit. Ya, saudara ngopi-ngopi 2 jam gak masalah buat saudara. Ya, saudara ngobrol sama teman saudara 3 jam nongkrongnya gak jelas, gak masalah buat saudara. Masa doa setengah jam saudara gak mau? Ayo Bapak Ibu kita berdoa, cari kehendak Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, yang mengerti katakan amin. Di gereja kita akan ada encounter night Bapak Ibu. Tahun depan kita akan memindahkan encounter night tidak lagi di hari Sabtu. Tapi kita pindahkan di hari Rabu Bapak Ibu jam 7 malam ya. Jadi ayo Bapak Ibu kita doa sama-sama di tempat ini Bapak Ibu. Supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Dan ketika kita mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan menerimanya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya.